Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, kelas 10 IPS 3 dari MAN Kota Waringin Timur. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata pelajaran fikih, yaitu menganalisis konsep I'radzul Mubahat, menganalisis ketentuan tentang salam, syirkah, hadiah, dan mengevaluasi hukum riba. Jadi saya akan menampilkan video berupa penjelasan dari kelima materi tersebut. Berikut videonya. Pengertian I'radzul Mubahat. I'radzul Mubahat yakni memiliki sesuatu yang menurut syara boleh dimiliki. Yang dimaksud sesuatu di sini adalah benda, barang, binatang buruan, ikan, burung, dan lain-lain yang belum dimiliki seseorang dan tidak ada larangan syara untuk memilikinya. Hukumnya, ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjadi dasar hukum kepemilikan diantaranya adalah, dari ayat ini artinya milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, contoh dari I'radzul Mubahat. Bisa kita lihat, yang pertama memancing ikan di sungai, yang kedua tadahan air hujan, yang ketiga menebang pohon untuk diambil kayunya. Ketiga contoh tersebut merupakan contoh dari I'radzul Mubahat. Selanjutnya dari materi kedua saya memilih salam. Pengertian salam secara etimologi, salam bermakna at-taslim yang artinya menyerahkan, atau bisa juga bermakna as-salaf yang artinya memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Secara terminologi, salam adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedang barang yang diperjualbelikan belum ada wujudnya, tetapi ciri-ciri dari barang tersebut sudah disepakati. Dasar hukum pelaksanaan salam. Pada ayat potongan dari surah Al-Baqarah ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, maksud dari muamalah itu ialah seperti berjual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Agar dapat memahami lebih dalam, sini saya akan memberikan beberapa foto yang berhubungan dengan kegiatan salam. Selanjutnya dari materi 3 saya memilih syirkah. Pengertian syirkah. Menurut bahasa, syirkah bermakna persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Sedang menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar hukum syirkah itu pada Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat kedua. Kemudian setelah adanya pengertian dasar hukum, agar lebih memahami lebih dalam, ini saya akan memberikan beberapa foto yang berhubungan dengan kegiatan syirkah. Berikut foto-fotonya. Selanjutnya pada materi 4 saya memilih hadiah. Pengertian hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma dengan maksud untuk memberikan penghormatan atau kemuliaan karena suatu kebaikan atau prestasi yang telah diraih. Hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia.
itu hablum minanas. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Kemudian setelah adanya pengertian hukum, tahap selanjutnya di sini saya akan memberikan foto-foto atau ilustrasi yang termasuk hadiah. Dapat kalian lihat di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja agar lebih memahami yang termasuk dari hadiah. Dan yang terakhir, riba. Pengertian dari riba. Riba berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan. Jidayah atau addition dalam bahasa Inggris, yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajaran sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga identik dengan nuansa sebuah transaksi pemerasan. Dasar hukum pengharaman riba menurut Al-Quran yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya contoh riba. Pertama-tama salah satu contoh riba saya memilih dari riba fadil. Contoh riba fadil yaitu tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya pada gambar di bawah ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari video tersebut berupa penjelasan. Apabila ada salah dalam pengucapan atau perkataan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.